Halo teman-teman sekalian, berjumpa kembali dalam ulasan buku yang ini buku yang kelima. Eh, Judulnya ialah Menggapai Kematangan Hidup Rohani oleh seorang penulis rohani Katolik yang terkenal, oleh Romo Henry Nouwen. Buku ini terdiri dari 3 bab, ya, terdiri dari 3 bab. 159 halaman. Nah, status questions dari buku ini, status questionnya ialah bahwa menurut Henry Nouwen ada 3 langkah dalam mencapai kematangan hidup rohani, yaitu keheningan, ramah tamah atau sikap ramah tamah, dan juga doa. Tapi untuk menuju sampai ke sana, orang akan mengalami yang namanya perjalanan. Karena untuk mencapai keheningan, orang tentu harus mulai dari kesepian. Untuk mencapai keramah tamahan, orang harus memulai dari menyadari adanya sikap atau rasa bermusuhan. Dan untuk sampai kepada doa, manusia harus menyadari ilusi-ilusi yang berkembang dalam dirinya yang membuat dia terhalang untuk maju atau untuk masuk dalam sebuah kedalaman doa. Nah, di bagian ini saya akan fokus pada bagian yang pertama, yaitu langkah pertama, yaitu bergerak dari kutub keheningan menuju ke kutub bergerak dari kutub kesepian menuju ke keheningan. Nah, jadi langkah awal dari hidup rohani menurut Henry Nouwen itu ialah bergerak dari kesepian menuju ke keheningan, bergerak dari kecemasan menuju kedamaian, bergerak dari keinginan yang dangkal menuju kepada dambaan hati atau keinginan hati yang mendalam. Nah, kalau manusia bergerak dari kesepian menuju ke keheningan, manusia akan memiliki kapasitas dalam dirinya atau kemampuan dalam hatinya untuk tidak dengan mudah diombang-ambingkan rangsangan-rangsangan yang berasal dari luar. Orang yang bergerak juga dari kesepian menuju keheningan akan mampu untuk menghayati persoalan apapun yang terjadi, baik dalam dirinya maupun dalam dunia sekitarnya, dan sampai ia menemukan jawabannya. Jadi orang yang mau bergerak dari kesepian, ya tahu bahwa di dalam kesepian dia akan mengalami kecemasan, persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupnya, lalu kemudian ia berusaha untuk menghayatinya, maka dia akan pasti menemukan jawaban. Jawaban itu adalah jawaban yang menjadi miliknya, bukanlah sebuah jawaban di copy paste dari buku-buku atau seminar-seminar atau pembicaraan orang-orang yang terkenal bijaksana, tetapi jawaban itu merupakan miliknya sendiri, yang mungkin merupakan adalah proses kreatif yang terjadi dalam batinnya sendiri, di mana dia bergerak dari kegelisahan. Ini menjadi persoalan, ya, kegelisahan menuju ke jawaban-jawaban yang diwarnai oleh kasih. Dari ketergesa-gesaan untuk beralih dari satu buku ke buku yang lain, dari satu ahli ke ahli yang lain, menuju kepada jawaban yang sangat-sangat pribadi. Dan juga dengan keheningan, orang akan sampai pada jawaban yang mau dan memang sungguh-sungguh ingin melibatkan dirinya pada dunia dan persoalannya. Dan orang-orang yang seperti ini pun tidak akan antipati dengan interupsi, ya. Interupsi kadang-kadang adalah sesuatu yang kita hindarkan, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang jangan sampai terjadi. Tapi bagi
kita gelisah dengan interupsi tentu saja ya. Tapi bagi orang yang bergerak dari kesepian menuju keheningan akan melihat interupsi itu secara baru. Interupsi justru dilihat sebagai undangan untuk meninggalkan yang lama dan menjalani kebaruan. Mungkin juga sebagai undangan untuk bertobat atau memperbaharui diri terus-menerus. Lalu juga ketika kita masuk dalam keheningan, kita juga akan mengakui bahwa dalam diri kita ada sebuah mekanisme protes. Ada sebuah mekanisme protes yang terjadi terhadap apapun, ya, terhadap penderitaan, terutama penderitaan manusia. Nah, oleh karena itu kita menjadi sadar bahwa kita ini ketika kita dalam keheningan, kita melancarkan protes, pertama-tama dasarnya ialah bahwa kita mengakui bahwa kita perlu terlibat dalam penderitaan manusia, menghadapi penderitaan manusia. Dan juga untuk pertama juga tidak untuk menyatakan bahwa saya bertanggung jawab terhadap penderitaan manusia, bukan itu pertama-tama. Ketika orang masuk dalam keheningan, lalu kemudian ia melihat persoalan dunia, hasilnya ialah pertama-tama bukan untuk menyatakan bahwa saya bertanggung jawab terhadap penderitaan dunia, bukan. Tapi justru dalam keheningan itu ada sebuah protes yang sebenarnya untuk menyatakan sesuatu kepada kita, yaitu apa? Untuk memanggil saya untuk menanggapi penderitaan. Nah, lalu kemudian juga untuk menyampaikan pesan yang membuat manusia atau dunia menjadi bebas. Nah, dalam rangka protes itulah, protes yang didorong oleh keinginan untuk terlibat menanggapi penderitaan itu, maka diperlukan langkah yang pertama dan utama. Langkah yang utama maksud saya yaitu compatio. Compatio itu kita menyadari kesejarahan kita, historisitas kita, dan juga compatio itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mengadakan pertobatan. Pertobatan saya sendiri dan pertobatan saudara-saudara saya. Yaitu pertobatan untuk mengubah hati saya, mengubah diri saya. Dan compatio ini membuat kita menjadi orang yang solider dalam penderitaan. Solider dalam penderitaan menurut Henry Nouwen itu pertama-tama ialah kita tidak melarikan diri, tapi kita menerima kenyataan penderitaan itu dengan penuh simpati, dan itu merupakan langkah yang paling penting. Banyak orang berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, tapi kemudian mereka tidak melibatkan diri. Dianalogikan seperti kita hendak menolong seorang anak yang terjerat dalam rumah atau kobaran api, rumah yang terbakar atau dalam kobaran api di rumah tersebut, tapi kita tidak mau menceburkan diri ke dalam, tapi kita tidak mau masuk ke dalam untuk menyelamatkan dia. Justru solider itu membuat kita tidak melarikan diri, melainkan kita menerima, menyertai, dan menemani. Dan justru itu yang pasti nanti akan memungkinkan penyembuhan. Nah, ini para saudara, langkah pertama yang telah saya baca dari buku Menggapai Kematangan Hidup Rohani. Nanti akan ada seri yang kedua dan ketiga, terutama untuk menggapai hubungan ya antara keheningan, keramah tamahan, dan doa. Dan juga bagaimana ketiga hal ini berinteraksi satu sama lain. Semoga buku yang saya liput ini memberikan bantuan bagi kita semua. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya.